Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, MK Motivasi Channel. Kumpulan video motivasi dan inspirasi kehidupan. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Pastikan tonton sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Kisah orang sukses dari keluarga miskin di Indonesia. Sukses merupakan suatu keinginan setiap manusia. Semua orang pasti ingin meraih kesuksesan, baik yang kaya maupun yang miskin sekalipun. Sebab ketika dirinya telah meraih kesuksesan itu, maka ia akan mampu untuk merubah kehidupan dirinya ke arah yang lebih baik, serta akan terwujudnya kesejahteraan secara sosial. Sebenarnya, apa sih yang disebut sukses itu? Sukses itu adalah ketika seseorang dapat mencapai cita-cita yang independen dari diri mereka sendiri. Cita-cita tersebut lahir dari pengetahuan maupun pengalaman hidup yang telah mereka dapatkan secara pribadi. Untuk mencapai kesuksesan, banyak orang yang rela melakukan apapun. Ada yang rela jauh dari kampung halaman untuk hanya menuntut ilmu. Ada pula yang nekat berbuat sesuatu, apapun resikonya. Yang penting sukses. Semua itu dilakukan demi tercapainya cita-cita. Apakah ada orang yang berasal dari kehidupan yang kurang mampu ataupun miskin dapat menggapai cita-cita suksesnya? Jawabannya adalah ada. Sebab sukses bukan hanya bisa diraih oleh seseorang yang berasal dari keluarga yang kaya saja. Berikut ini adalah contoh para tokoh yang sukses saat ini yang ada di Indonesia, yang awal mulanya berasal dari kalangan kurang berada. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Chairul Tanjung. Chairul Tanjung merupakan pendiri CT Corp. Sebelum menjadi pengusaha sukses, siapa sangka bahwa Chairul Tanjung pernah mengalami hidup miskin. Saat remaja, ia mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Usaha ayahnya ditutup karena bertentangan dengan penguasa. Setelah itu, keluarga Chairul Tanjung menjual rumahnya lalu pindah ke tempat tinggal gang sempit di Keramat Jaya, Jakarta Pusat. Saking miskinnya, Chairul Tanjung pernah bercerita bahwa ia bahkan nyaris tidak mampu membayar zakat fitrah yang nilainya hanya setara 2,5 kg beras. Saat berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran UI, untuk membiayai kuliahnya, ia bahkan mencoba untuk membuka usaha fotokopi di ruang sempit di bawah tangga kampus. Chairul Tanjung juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium, usaha kontraktor hingga rotan. Tetapi usaha yang ia rintis tidak berjalan mulus. Bahkan Chairul Tanjung harus mengalami kebangkrutan berkali-kali. Tetapi karena sifatnya yang rajin, gigih, dan pintar, ia berhasil membesarkan City Corporation yang sebelumnya bernama Para Group.
Ia kini berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Yang kedua adalah Ciputra. Nama Ciputra sudah sangat dikenal di bisnis properti di Indonesia. Sejak kecil, Ciputra hanya tinggal berdua dengan ayahnya dengan kondisi hidup yang sulit. Awalnya, kehidupannya bersama 6 orang saudaranya yang begitu miskin. Kehidupannya berubah ketika ayahnya menjadi seorang tahanan Jepang yang dikira sebagai mata-mata dan meninggal saat di penjara. Saat pindah ke Bandung untuk kuliah di ITB, ia dan 2 temannya menawarkan jasa arsitek yang dia miliki dan hidup dari proyek yang datang. Setelah itu, Ciputra berjuang agar bisa mendapatkan proyek besar dari gubernur hingga presiden. Sampai pada akhirnya, ia sukses menjalankan sebuah proyek dan perusahaannya semakin berkembang. Yang ketiga adalah Sudono Salim. Keluarga Sudono Salim merupakan imigran asal Cina yang pindah ke Indonesia pada tahun 1939. Pada waktu itu, Cina termasuk negara miskin, sehingga banyak warga Cina yang lebih memilih untuk mengadu nasib ke negara lain. Pahitnya, di awal-awal kedatangannya di Indonesia, ia harus hidup dengan gelandangan selama beberapa hari. Demi bisa bertahan hidup, ia menjual cengkeh hingga sukses terjual ke pulau-pulau lain di Indonesia. Tetapi bisnisnya harus terhenti saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Tidak menyerah sampai di situ, ia kembali mendirikan bisnisnya di awal era Indonesia merdeka di dunia perbankan, yaitu Sentral Bank Asia. Sudono Salim kembali melebarkan sayap bisnisnya ke industri pangan. Seiring berjalannya waktu, ia merambah ke sektor lain seperti di dunia pertelevisian. Sudono Salim telah meninggal pada tahun 2012. Itu dia beberapa kisah inspiratif dari beberapa pengusaha sukses di Indonesia yang berawal dari tidak mampu tetapi kini bergelimang harta. Kesuksesan bisa diraih oleh orang yang senantiasa menanamkan dalam hati bahwa sukses itu mampu kita peroleh, walaupun berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan. Selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal dan pantang menyerah serta putus asa walaupun pernah merasakan kegagalan. Tidak lupa untuk selalu berdoa, meminta agar kita dipermudahkan jalan dalam proses meraih kesuksesan itu. Selalu ingat bahwa menggapai kesuksesan juga harus baik dipandang Sang Maha Pencipta, sehingga akan timbul sikap kejujuran. Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan instan. Tidak ada orang yang menjual kesuksesan, karena satu-satunya yang mampu memberikan kesuksesan adalah hanya diri kita sendiri. Kesuksesan sejati adalah keberhasilan mencapai kebahagiaan di dunia maupun setelah meninggal dunia. Ingat, manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.